Streaming short series RCTI Plus gratis. Kesedihan karena dibilangnya komedi getir ya. Kira-kira boleh tabu nggak kalau teman Sekian lama menghilang atau seperti apa nih Kak? Hah? Aku kapan meninggal? Meninggal. Kamu kapan hilangnya? Lihat 4 bulan lebih, sekitar 4 bulanan. Hah? Buat kita maksudnya itu. Oh, sama kamu. Makanya aku bingung. Hah? Enggak. Ini adalah sebuah proyek yang memang sudah ya kalau misalnya dibilang kemarin kan sempat ada rehat sedikit Nerina. Tapi ini adalah proyek yang udah dijalankan dari awal tahun ya gitu. Jadi ini tuh proyek yang keberapa yang berturut-turut. Kemudian ini salah satu yang hampir terakhirnya gitu loh. Jadi kemarin alhamdulillah ada 4 proyek yang jalan, tidak ada rehat, makanya akhirnya selesai dari keempat proyek itu sempat menghilang dulu istilahnya untuk istirahat, dan juga menguatkan mental kembali karena kan maksudnya kehidupan bukan hanya berseputar di pekerjaan aja, tapi ternyata juga masih ada kasus-kasus yang harus diperselesaikan gitu. Jadi ya kemarin sempat lah gitu sebagai manusia biasa akhirnya merasakan juga yang namanya burnout kali ya gitu. Jadi ya menghilang, terus badan bener-bener nggak mau yang ngapa-ngapain, nggak mau keluar rumah, nggak mau ketemuan sama teman-teman, nggak mau punya aktivitas sama sekali. Tapi alhamdulillah 2 bulan menjalankan itu sampai akhirnya masuk bulan baru, terus sudah kayak istilahnya kayak ngepuk-puk diri sendiri gitu, kayak udah yuk, udah ya, dan berlarut-larut dan kelamaan. 2 bulan kayaknya udah lebih dari cukup deh gitu, karena pas lagi 2 bulan kemarin tuh lumayan bener-bener olahraga pun nggak pengen sama sekali. Bahkan ada di tahap yang kemarin itu sempat hampir seminggu lebih nggak mau mandi. Pokoknya ya ternyata memang yang namanya burnout tuh tidak hanya untuk orang tertentu aja gitu, bahkan sampai kayak seorang Nirina pun juga bisa kena. Dan setelah sekian lama tapi dari dulu belum pernah nih ngerasain kayak gini, makanya pas lagi kena tuh kayak ini apa ya, ini kenapa ya gitu loh. Tapi ternyata ya salah satu kuncinya adalah jangan membiarkan itu berlarut-larut, jangan membiarkan diri kita untuk tenggelam terlalu lama. Akhirnya ya udah tadi itu masuk bulan baru ngepuk-puk diri sendiri, bismillahirrahmanirrahim, udah mau ya badan diajak olahraga lagi, mau ya beraktivitas lagi. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa. Dan sekarang insya Allah dalam Agustus ini ada beberapa proyek yang akan keluar gitu. Salah satunya adalah Tingning, film Tinggal Meninggal. Jadi ya udah, ayo Nirina semangat lagi. Sebelumnya sempat sampai ke satu-satu. sebelumnya sempat sampai ke psikolog nggak sih Nirina, karena kan ini sesuatu hal yang baru gitu buat karena Enggak, alhamdulillahnya enggak sampai ke situ. Sebenarnya sih enggak ada salahnya sebenarnya ke psikolog gitu kan. Tapi bahkan untuk pergi ke psikolog pun waktu itu tidak mau gitu loh. Bener-bener kayak pokoknya keluar rumah nggak mau, berkontak interaksi lewat even Zoom apa online apa segala macam nggak mau. Pokoknya bener-bener pengen di rumah aja. Dan alhamdulillah tuh di rumah anak-anak juga menyenangkan sekali gitu. Mereka tiba-tiba ngomong, "Mama saya mau dimasakin lasanya dong." Oke, masak. "Mama saya mau." Saking di rumahnya dan nggak ngapa-ngapainnya, maksudnya dalam hal yang nggak ketemu teman atau beraktivitas bekerja atau segala macam, aku di rumah bikin mayones sendiri, bikin selai coklat sendiri sampai selai kacang sendiri, semua aku bikin semua gitu. Jadi kayak ternyata ya itu tadi, kalau misalnya kita lagi ada di momen itu, waktu itu kan sempat kan kepikiran kayak, duh kenapa nih ya gitu, nah kalau kayak gini berapa lama ya nih, tapi apa ya ini, karena nggak ngerti waktu itu tuh apa gitu loh. Cuman waktu itu bahkan sampai kayak suami aja nanya gitu kayak, yuk kita jalan kaki aja deh keliling komplek. Enggak. Suamiku aja pernah nanya gitu, enggak, kamu nggak pernah bilang enggak loh buat olahraga. Iya tapi kali ini nggak tahu, badannya kayak nggak mau gitu. Apparently setelah menjalankan itu selama 2 bulan, memang akhirnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, juga ada teman psikiater juga, psikolog juga gitu. Akhirnya mereka bilang emang ada momennya gitu loh. Tapi memang kan secara orang menanggapinya beda-beda gitu loh. Nah kalau buat Nirina sendiri, apakah Nirina juga udah sembuh? Hopefully udah, tapi setidak-tidaknya memang harus kitanya juga yang mengambil alih gitu loh. Maksudnya mengambil alih kepada mental kita juga untuk ngasih tahu bahwa udah yuk, kita sekarang aktif lagi, bekerja lagi gitu loh. Kemarin juga mungkin salah satu
aku sih ngerasanya akhirnya ya setelah melaluin itu akhirnya ngerasa ke diri sendiri gitu kayak oh emang ini mungkin salah satu cara Tuhan untuk memberitahu aku untuk istirahat dulu ya kamu, tenang-tenang dulu ya kamu. Tapi kan waktu pas lagi kita ngejalaninnya kita nggak ngerti, nggak ada kerjaan sama sekali, sementara kasus masih banyak gitu loh. Terus pengeluaran juga harus ada gitu. Jadi kan kayak makin wah ke bawah gitu loh. Ya udah akhirnya dari situ alhamdulillahnya badannya bisa diajak ngobrol sih, bener-bener waktu itu udah yuk kita udah masuk bulan baru nih, waktu itu kemarin itu bulan Mei berarti kan, masuk bulan Mei udah bisa diajak ngobrol badannya dan alhamdulillah udah bisa diajak aktivitas lagi dan kalau buat Nirina mungkin mengalihkannya adalah dengan berolahraga gitu loh. Akhirnya dengan olahraga kitanya juga ngedapatkan endorfin, happy dan akhirnya dari situ mungkin karena auranya akhirnya jadi keluar lagi karena bahagia lagi. Jadi ya udah dari situ pelan-pelan lagi ada kerjaan lagi apa segala macam gitu. So buat teman-teman yang sedang merasakan mungkin overwhelmed, burnout atau apapun itu mungkin ada momennya memang kita biarkan itu keluar dulu gitu, kita rasakan itu dulu, tapi doakan supaya teman-teman juga bisa cepat bangkit lagi gitu, cari cara bagaimana caranya untuk bangkit lagi. Kalau Nirina salah satunya adalah ternyata masak dan berolahraga gitu loh. Nah buat kamu teman-teman coba cari tahu apa dan mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan ya, kamu nggak sendiri kok. Karena ini selama berkarir ini kan menjadi tantangan terbesar karena selama berkarir atau seperti apa? Apa tuh? Enggak, tantangan justru sebenarnya masuk ke produksi Tinggal Meninggal ini adalah Nirina kayak pulang lagi. I'm coming home karena kan Nirina juga selain besar di drama, maksudnya di awal karir gitu kan, tapi juga awal karirnya banyak sekali di apa istilahnya digambarkan dengan film-film komedi gitu kan. Jadi balik ke film Tinggal Meninggal ini tuh buat Nirina tuh kayak kayak pulang ya gitu loh karena komedi. Hanya saja sekarang ini kan komedinya komedi getir gitu kan. Jadi bener-bener kayak buat Nirina tuh kayak ini sesuatu yang beda ya. Apalagi ada namanya generation gap-nya juga gitu antara Nirina dengan Christo yang adalah zillennials, yang millennials Gen Z gitu. Itu aja kita udah ada kayak Christo ini gini gimana, ini apa nih, kamu ekspektasinya apa, ini dapatnya apa gitu, kayak gitu. Kita untungnya kita ngobrol dan dapatlah titik tengahnya gitu, walaupun di awal-awal pas lagi baca skripnya terkaget-kaget gitu kayak wah Christo ini beneran nih mau kayak begini nih gitu, iya kak gini gitu. Tapi ya udah akhirnya ya karena tadi Nirina bilang kan udah lama justru Nirina nggak masuk komedi, sekarang masuk lagi komedi tuh kayak I'm home, jadi pengobat rindu karena udah lumayan lama. Tapi buat Nirina sekarang ini alhamdulillah ternyata setelah melalui itu semua sekarang ini Nirina lagi kayak mudah-mudahan lagi memetik buahnya karena alhamdulillah proyek-proyek Nirina sekarang tuh ternyata berwarna sekali. Ada yang drama, ada yang komedi getir, ada juga yang horor gitu. Jadi kayak ternyata emang kemarin tuh Tuhan lagi nyuruh istirahat aja. Sekarang coba kamu nikmatin, petiklah buah kamu sendiri. Ayo film apa yang kamu mainin, kamu harusnya bersyukur karena kamu bisa memainkan karakter yang berbeda-beda dengan genre film yang berbeda-beda. Jadi kamu keluar dari yang namanya satu kotak itu. Oh iya ya Tuhan ya, makasih ya Tuhan. Ya udah sekarang Nirina lagi di tengah, bersyukur, menikmati dan juga kayak merayakan aja. Setelah fase kemarin ada kenaikan berat badan nggak? Setelah melalui fase kemarin Ada, kemarin itu dalam 2 bulan naik 7 kilo. 7 kilo dan itu lumayan, makanya Nirina bilang nggak apa-apa teman-teman rasakan apa yang sekarang sedang teman-teman rasakan, keluarkan bagaimanapun caranya. Kemarin itu sempet kok Nirina sendiri sampai ngerasain oh my god gue udah jelek ya gitu, gue udah gemuk nih, gue udah nggak laku nih, gue udah nggak ada yang mau lagi nih pakai gue, udah nangis sendiri, makin terpendam sendiri, makin mendalam sendiri gitu. Jadi kayak but after that makanya Nabila bilang gitu, harus ada caranya untuk kamu bangkit lagi gimana gitu, tolong dicari caranya. Semua orang pasti punya solusinya masing-masing. Apakah kalian ada pikiran soal yang sudah yang mafia tanah itu? Of course, semuanya ada urusan dengan mafia tanah itu. Kan kasus saya belum selesai. Doakan ya. Pokoknya minta doanya teman-teman buat semuanya.
Pokoknya doakan yang terbaik buat Nirina dan juga keluarga untuk kasus-kasus yang kami hadapin. Jadi buat teman-teman yang sedang menanyakan apakah Nirina sudah selesai dengan kasusnya, secara surat sudah kami miliki. Tapi kami masih dituntut terus, seminggu masih 3 kali kasusnya. Makanya kenapa Nirina sampai overthinking? Karena ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan Nah yakin Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Jadi kalau Nah punya masalah, Nah juga bisa menghadapinya, teman-teman juga pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman.